Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur kalau saat ini kita tetap dalam keadaan baik, sehat, dan kuat adanya. Karena itu mari kita nyatakan ketaatan kita kepada Tuhan dengan beribadah bersama di tengah-tengah keluarga kita. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami kini telah berhimpun di tengah keluarga kami. Kami akan membaca firman Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu membimbing, supaya kami beroleh hikmat dan pengertian. Bersabdalah atas kami ya Allah, karena kami umat-Mu sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Galatia pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Inilah firman Tuhan demikian. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih memberitakan sunat? Mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengkebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Itulah firman Tuhan yang kita baca, dan dari bacaan ini diberikan tema merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, merdeka berarti bebas. Bebas berarti berdiri sendiri, bebas dari tuntutan, tidak terikat oleh suatu apapun. Kemerdekaan adalah harapan setiap orang. Merdeka dari hidup yang terbeban kepada kehidupan yang lebih baik. Tetapi rupanya ada juga sekelompok orang yang salah memahami kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat salah dan apa saja yang dikehendakinya menurut kemauan hatinya, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia memperingatkan agar tidak salah memahami kemerdekaan dalam Kristus. Menerima kasih karunia
berarti tidak lagi menantikan pembenaran hukum Taurat. Rupanya beberapa anggota jemaat di Galatia telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia dan meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Hal ini berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan dan tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang mengajarkan pembenaran oleh hukum Taurat diibaratkan seperti ragi bahwa sekalipun sedikit tetapi dapat merusakkan seluruh adonan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus itu mahal. Karena itu karena Kristus membayarnya dengan nyawanya yang luar biasa. Untuk menerima dan menjalani semua itu, kita memerlukan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Juru Selamat. Iman adalah dasar hidup yang bisa dinyatakan dalam perbuatan kasih. Hidup baru orang yang percaya digenapi dalam kasih sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu sangat nyata dalam bacaan selanjutnya, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika itu kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita, berarti kita telah hidup di bawah Kristus. Kristus yang membebaskan dan Kristus yang memberikan keselamatan. Amin. Mari bersama Bapak Ibu kita syukuri firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama, dan untuk hidup merdeka dan kemerdekaannya dinyatakan dalam ketaatan kepada Kristus, tentu kita membutuhkan Dia untuk selalu menuntun kita menjalani hidup ini. Sebab itu mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita menaikkan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu kepada kami. Sejenak kami bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, mengingatkan bahwa kami kini telah dimerdekakan dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi untuk menebus kami dari perhambaan dosa. Oleh Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami supaya kami sungguh-sungguh membuahkan iman percaya kami dengan selalu berbuat yang Tuhan kehendaki, hidup dalam kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan, sukacita dan damai sejahtera selalu, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu, agar perbuatan kasih yang kami nyatakan
Sungguh-sungguhlah mempermuliakan Allah dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi inspirasi bagi sesama dimanapun yang kami jumpai, sehingga kami sungguh membawa terang di tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kiranya Engkau sempurnakan sukacita kami, dan kami berdoa lanjutkan bagi hidup kami. Saudara-saudara kami atau orang tua kami, anak-anak kami yang bergumul karena sakit, kiranya Tuhan datang jamah berkati, oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Yang bergumul karena duka, kiranya oleh Roh Kudus-Mu menopang, memberikan penghiburan, supaya mereka beroleh kekuatan dan pengharapan, serta semangat baru kembali. Seluruh hidup kami selanjutnya kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami beristirahat sebentar, Tuhan jaga dan lindungi, supaya kami beristirahat dengan tenang, tentram, dan besok pagi bangun dengan tubuh penuh keberkatan baru. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Shalom dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.